Baik, untuk materi yang pertama terdapat perspektif peneliti dalam akuntansi. Yang pertama terdapat peran ilmu akuntansi. Jadi pada dasarnya kita memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengalaman konkret yang kita alami. Keunikan dari beberapa peristiwa, ritual atau fenomena mengarahkan kita untuk meningkatkan pengamatan dan pemikiran yang kita lakukan atas apa yang sedang terjadi. Mengajarkan kita agar kita cukup termotivasi untuk menciptakan hipotesis dalam bentuk konsep-konsep abstrak dan generalisasi. Kemudian selanjutnya terdapat klasifikasi penelitian akuntansi. Keragaman ilmu pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan mengarah ke adanya kebutuhan untuk mengklasifikasikan ilmu pada umumnya dan peneliti akuntansi pada khususnya. Terdapat berbagai kemungkinan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan para peneliti. Secara umum termasuk tripologi dari Liam Hansen, Gerald Gordon, survei oleh Mycroft mengenai para ilmuwan Apollo, Abraham Maslow dan Ziggy Jung. Akan tetapi tripologi Ziggy Jung sepertinya yang paling bermanfaat di dalam mengklasifikasi peneliti secara umum dan peneliti akuntansi secara khusus. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perspektif metodologi akuntansi, ideologi versus nomotheis. Untuk perspektif ideologi sendiri yaitu pendekatan ideologi yang menekankan bahwa akuntansi tidak hanya sebagai teknik objektif, tapi juga sebagai alat sosial dan politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Nah, untuk perspektif ideologi ini sering dikaitkan dengan salah tiganya, yaitu yang pertama ada kritis dan interpretatif, di mana akuntansi sebagai konstruksi sosial yang bisa mencerminkan kompeten tertentu. Yang kedua, ada subjektivitas. Data akuntansi dapat dipengaruhi oleh kebijakan regulasi dan kepentingan pemegang saham tertentu. Dan yang terakhir ada konsekuensi sosial dan etis, di mana akuntansi dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial. Yang kedua ada perspektif nomotheis. Nah, perspektif nomotheis ini adalah pendekatan nomotheis berfokus pada pencairan hukum universal dalam akuntansi dengan menggunakan metode ilmiah. Perspektif nomotheis ini dapat bercirikan dengan yang pertama ada positivisme dan empiris, di mana akuntansi dianggap sebagai ilmu yang mengikuti prinsip-prinsip ilmiah dengan analisis berbasis data kuantitatif. Selanjutnya ada objektivitas. Informasi akuntansi harus diuji secara empiris. Dan yang terakhir ada generalitas, berusaha menemukan pola atau hukum yang diterapkan secara luas dalam berbagai konteks bisnis ekonomi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu perspektif dalam penelitian akuntansi. Dalam penelitian akuntansi, perspektif yang digunakan sangat beragam dan dapat mempengaruhi cara peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi. Beberapa perspektif dalam penelitian akuntansi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, perspektif interpretif. Definisi dari perspektif ini yaitu paradigma ini menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan pengalaman subjektif individu. Karakteristiknya, penelitian tidak hanya berfokus pada data kuantitatif tetapi juga pada makna yang terkandung dalam interaksi sosial. Peneliti berusaha untuk memahami realitas dari sudut pandang pelaku. Implementasinya dalam akuntansi yaitu dalam penelitian tentang sistem pengendalian anggaran, peneliti dapat menggunakan pendekatan interpretif ini untuk memahami bagaimana anggota tim manajemen memberikan makna terhadap anggaran yang mereka gunakan. Misalnya penelitian oleh Bullen and Pondy menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam untuk menggali pandangan individu mengenai peran anggaran dalam organisasi tersebut. Perspektif yang kedua itu perspektif positivisme. Pendekatan ini mengutamakan objektivitas dan dalam pengukuran kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model matematik dan analisis statistik untuk mencari kebenaran ilmiah. Karakteristiknya menganggap bahwa
Pengetahuan dapat diperoleh melalui observasi dan eksperimen yang dapat diuji secara empiris, biasanya mengadopsi metode dari ilmu alam seperti ekonomi dan statistik. Implementasinya yaitu sebuah perusahaan dapat menerapkan teori ini dengan melakukan analisis empiris terhadap kebijakan akuntansi yang ada. Misalnya, perusahaan dapat mengumpulkan data tentang bagaimana perubahan dalam metode penyusutan aset tetap mempengaruhi laporan laba rugi dan keputusan investasi. Dengan menggunakan data historis, perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan akuntansi mereka untuk meningkatkan transparansi dan relevansi informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Perspektif yang ketiga yaitu perspektif kritis. Pendekatan ini berupaya untuk mengungkapkan dan menganalisis struktur kekuasaan yang ada dalam praktik akuntansi. Karakteristiknya yaitu mempertanyakan asumsi dasar yang diambil oleh perspektif positivisme dan interpretif, serta menyoroti isu-isu sosial dan politik yang mempengaruhi praktik akuntansi. Contoh implementasinya yaitu penelitian dalam paradigma kritis dapat mengeksplorasi bagaimana praktik akuntansi mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Misalnya, seorang peneliti dapat menganalisis bagaimana kebijakan akuntansi tertentu menguntungkan kelompok tertentu, seperti pemegang saham besar. Tetapi hal tersebut ternyata merugikan karyawan atau komunitas lokalnya. Penelitian ini melibatkan analisis dokumen dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengungkapkan dinamika kekuasaan dalam praktik akuntansi. Pendekatan yang keempat yaitu paradigma fungsionalis. Menekankan pada hubungan antara fenomena akuntansi dengan struktur sosial secara keseluruhan. Karakteristik dari paradigma ini yaitu berfokus pada aturan dan hubungan sebab akibat dalam akuntansi, serta menggunakan metode analisis kuantitatif untuk menjelaskan fenomena tersebut. Implementasinya, perusahaan dapat melakukan penelitian kuantitatif untuk menguji hubungan antara penerapan prinsip-prinsip akuntansi tertentu dan kinerja keuangan mereka. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk melihat apakah perusahaan yang menerapkan standar pelaporan keuangan yang lebih ketat memiliki kinerja pasar yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merekomendasikan praktik terbaik dalam pengelolaan informasi keuangan. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan mixed methods. Definisi dari pendekatan mixed methods ini merupakan penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Karakteristiknya yaitu menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena akuntansi dengan memanfaatkan kelebihan dari kedua pendekatan tersebut. Contoh implementasinya, penelitian kepuasan pelanggan. Dalam studi ini, peneliti mengumpulkan data kuantitatif melalui survei untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu restoran atau mungkin perusahaan. Secara bersamaan, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pelanggan untuk menggali pengalaman mereka lebih lanjut. Hasil dari kedua metode ini kemudian dibandingkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kepuasan pelanggan. Kesimpulannya yaitu pemilihan perspektif dalam penelitian akuntansi sangat penting karena akan mempengaruhi metodologi, analisis, dan interpretasi data. Setiap perspektif memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga peneliti perlu untuk mempertimbangkan konteks dan tujuan penelitian saat memilih pendekatan yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif ilmu akuntansi. Nah, dalam ilmu akuntansi terdapat beberapa perspektif yang membantu dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, terdapat dua perspektif utama yang sering dibahas yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Perspektif normatif. Perspektif normatif dalam akuntansi berfokus pada apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Hal ini melibatkan pengembangan prinsip, standar, dan pedoman etis yang diharapkan dapat diikuti oleh para akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang ideal bagi praktik akuntansi, termasuk pertimbangan nilai dan penalaran logis yang bertanggung jawab. Terdapat karakteristik dalam perspektif ini yaitu menyediakan pedoman etis dan nilai-nilai dalam penyusunan laporan keuangan, menggambarkan idealisasi praktik akuntansi bukan hanya realitas yang ada, lalu mendorong akuntan untuk mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam keputusan akuntansi. Lalu mengenai perspektif positif. Sebaliknya, perspektif positif berfokus pada pengamatan analisis fenomena akuntansi berdasarkan fakta empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku serta hasil dari praktik akuntansi tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar atau salah secara moral. Karakteristik dalam perspektif ini yaitu menggunakan metode ilmiah untuk menguji hipotesis terkait praktik akuntansi,
lalu berbasis pada data dan observasi objektif dari fenomena yang terjadi di lapangan, dan mengedepankan analisis yang bersifat deskriptif, menjelaskan bagaimana praktik akuntansi dijalankan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu fondasi intelektual dalam akuntansi. Fondasi intelektual dalam akuntansi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akuntansi berbasis ekonomi marginal. Ekonomi marginal dan akuntansi konvensional yang didasarkan pada nilai dan laba ekonomi yang berhubungan dikaitkan dengan nilai dari kemungkinan konsumsi di masa yang akan datang yang diperoleh dari taksiran nilai sekarang dan aliran arus kas mereka. Yang kedua yaitu akuntansi ekonomi politik. Akuntansi ekonomi politik adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan-laporan akuntansi di dalam ekonomi keseluruhan. Yang ketiga yaitu akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik untuk akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi.